Karena ternyata anaknya dia itu dikelompokkan dengan orang yang kemudian kurang terus gitu loh. Lah, ternyata datanya itu bocor. Asesmen awal itu biasanya dilakukan itu kalau saya Jumpa lagi dengan saya, Edi Subhan, saya dosen jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi UNES. Saya juga bagian dari Pusat Kajian Kurikulum untuk Perubahan Sosial. Nah, kali ini ketemu dengan saya, juga dengan narasumber kita kali ini dengan Mas Galih. Saya sebutnya Mas biar selalu punya spirit muda begitu ya. Mas Galih Suci Pratama, dulu alumni dari UNES juga, dulu aktivis mahasiswa di BEM VIP dulu ya. Nah, sekarang menjadi kepala sekolah di SD Sadeng 3 Gunung Pati, Semarang. Oke, gimana kabarnya Mas? alhamdulillah Prof Edi ya kalau saya ikut ya. Provokator Edi. Oke. Sebelum kita ke inti dari diskusi kita kali ini, kita akan saya ingin mengenalkan dulu sejenak dari apa yang sudah kita lakukan selama ini ya. Jadi kita di VIP ini atau di prodi kami kita punya pusat kajiannya concern ke kurikulum, bukan sekedar kurikulum yang punya orientasi untuk mencerdaskan siswa bukan, tapi ultimate goal dari kurikulum kalau kami punya keyakinan itu adalah perubahan sosial, menjadi masyarakat yang lebih baik, lebih adil, demokratis gitu ya. Nah, itu yang menjadi concern kami, dan salah satunya lewat forum ini yaitu forum pendidikan, kami ingin mencoba untuk berbagi wawasan, pengetahuan dari banyak narasumber untuk bisa punya imbas ya, punya dampak bagi masyarakat, dan itu kemudian menjadi bagian dari concern kami di Pusat Kajian Kurikulum untuk Perubahan Sosial begitu. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang menyimak podcast kita kali ini, dengan Mas Galih kita akan membincangkan beberapa hal terkait dengan topik yang kemarin sudah saya sampaikan kepada beliau, yaitu implementasi kurikulum merdeka gitu. Oke, langsung saja Mas, begini, Anda kan sudah banyak terlibat di dalam implementasi kurikulum merdeka, bahkan juga menjadi guru sebelum kurikulum itu dikampanyekan, diresmikan begitu ya. Nah, dari apa yang sudah atau keterlibatan Anda selama ini gitu ya, apa pendapat Anda itu terhadap gagasan kurikulum merdeka dan implementasinya gitu, gimana Mas? Oke, terima kasih Mas Edi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya sudah diundang di acara podcast ini yang kemudian luar biasa, dan saya di sini izin untuk berbagi berkaitan dengan pengalaman kami tentang mungkin implementasi kurikulum merdeka atau secara umum berkaitan dengan pendidikan. Kalau kita berbicara tentang kurikulum merdeka, Pak Edi, ini memang terus berproses ya. Kalau kami dengan itu kan memang dimulai dari pandemi, jadi pandemi itu memang luar biasa, dan akhirnya kemudian banyak percepatan dan salah satunya kemudian melahirkan adanya kurikulum merdeka. Dan menurut saya implementasi kurikulum merdeka saat ini sudah cukup bagus ya kalau dalam muatannya gitu ya. Yang pertama kalau saya lihat terutama tentang asesmen awal. Kalau dulu namanya asesmen diagnostik. Jadi bagaimana kemudian kita melihat betul setiap karakter anak, dan juga kita lihat betul setiap kesiapan belajar anak. Menjadi pondasi dasar yang pertama bagi guru untuk menentukan bagaimana proses selanjutnya. Nah, kemudian ketika di proses selanjutnya itu ada namanya pembelajaran diferensiasi yang kemudian disesuaikan dengan karakteristik dan juga kesiapan belajar anak itu dibedakan betul. Dan kemudian yang paling bagus dari kurikulum merdeka menurut saya adalah bagaimana keterlibatan guru, siswa, wali murid dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini kan hal baru sebenarnya, dan ini sangat menurut saya cukup bagus yang kemudian diterapkan, dan mungkin di luar itu juga berkaitan dengan roh atau substansi yang memerdekakan guru sepenuhnya dalam proses pembelajaran, itu pun menurut saya cukup luar biasa juga. Jadi ini menurut saya cukup bagus di tengah mungkin 1-2 hal kekurangan, tetapi optimis bagaimana kemudian kurikulum merdeka ini dapat memberikan angin segar untuk perbaikan dunia pendidikan.
Iya, harapannya memang begitu sesuai dengan namanya ya, kurikulum merdeka. Tentunya harapannya bisa memerdekakan guru, bisa memerdekakan siswa untuk bisa belajar optimalisasi potensi gitu ya. Betul. Guru juga sama, dia bisa punya ruang untuk berkreasi begitu Betul. ya. Nah, kalau dari pengalaman Anda yang pernah menjalankan kurikulum sebelum kurikulum merdeka ya, hal-hal paling apa sih kira-kira yang membedakan antara kurikulum merdeka ini dengan kurikulum sebelumnya begitu? Kalau kita lihat dalam mungkin kita bandingkan kurikulum sebelumnya gitulah, itu kan yang sangat menonjol itu kan berbasis buku teks ya. Kemudian kita PP1, PP2, PP3, PP4 gitu kan ya. Tapi kalau ini sebenarnya kan diberikan kemerdekaan kepada Bapak Ibu guru untuk mendesain proses pembelajaran. Apakah itu nanti akan bermuara pada mata pelajaran atau bermuara pada tematik, itu diserahkan kepada guru masing-masing. Jadi menurut saya ini cukup bagus juga, artinya memberikan keleluasaan kepada guru untuk bagaimana menyusun strategi, model, media yang memang cocok untuk muridnya. Kalau kita sadari bahwa mungkin satu konten materi bisa jadi itu proses pembelajaran yang efektif itu antara satu sekolah dan sekolah yang lain itu berbeda. Dan inilah yang kemudian menurut saya poin penting yang kemudian kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru, bahwa inilah kemerdekaan kita agar kita tahu betul murid kita seperti apa, dan mungkin kita juga yang paling paham bagaimana proses pendidikan itu atau pembelajaran itu akan dibawa kemana secara efektif. Jadi kadangkala kan kita membandingkan satu sekolah dan sekolah yang lain, dan itu yang kemudian perlu untuk diluruskan kembali bahwa mungkin bisa jadi satu sekolah satu dan yang lain itu berbeda, dan di dalam kurikulum merdeka itu mengedepankan itu. Oke. Kalau memang visinya adalah soal kemerdekaan ya, berarti mungkin ada skenario pembelajaran yang berbeda ya. Bukan hanya dalam satu sekolah yang sama, tapi sekolah yang berbeda begitu ya. Tapi kita kan punya standar nasional pendidikan ya, punya hal yang harus dicapai itu ya. Nah itu gimana bisa kalau menurut pengalaman Mas Kelly sendiri itu ya, di satu sisi tetap ada standar nasional yang pengen dicapai begitu, yang dulu itu ukurannya paling mudah itu kan ujian nasional, terus itu bermasalah sekali dari sisi psikologis, metodologis macam-macam, terus kemudian dihapuskan. Nah sekarang kemudian bagaimana dengan kemerdekaan ini, apakah mungkin upaya mencapai kualitas itu tetap bisa tercapai begitu? Ada nggak tahu apa istilah semacam standar atau enggak, karena di sisi lain ada kemerdekaan itu gimana? Walaupun kemudian kurikulum merdeka memberikan kemerdekaan kepada guru-guru untuk mendesain proses pembelajaran, tetapi dalam koridor kita konten ataupun prosesnya itu kan ada pedoman berkaitan dengan capaian pembelajaran. Kalau di kami yang kemudian kita lakukan adalah selama itu tidak keluar dari capaian pembelajaran yang kemudian sudah ditentukan, maka itu tidak ada masalah gitu. Dan mungkin bisa jadi setelah capaian pembelajaran kan diturunkan jadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Lalu tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ini, terutama ATP ini yang kemudian dipegang oleh Bapak Ibu guru nih. Jadi ini yang kemudian menjadi standarnya yang harus disampaikan itu. Nah, ini yang kemudian menurut saya poin-poin penting. Dan kalau kita berbicara tentang asesmen gitu ya, karena bagaimana kemudian capaian pembelajaran tercapai dan segala macam itu ya, saya meyakini bahwa salah satu poin yang kemudian bisa memetakan itu selain kemudian guru kemudian mengajarkan, kemudian nanti ada asesmen sumatif itu ya. Asesmen sumatif kan juga akan menentukan juga, tetapi di situ kan juga ada poin yang lain lah. Ada namanya asesmen nasional yang kemudian dia akan berbicara berkaitan dengan satu literasi, numerasi, dan karakter, terutama survei karakter dan juga ya survei karakter itu. Jadi ada 3 poin itu. Jadi capaian pembelajaran itu menjadi pro utama, kemudian diturunkan jadi TP tujuan pembelajaran, dan ATP ini yang kemudian kadangkala ini menjadi pegangan agar antar kelas ya, karena kita satu fase kan 2 kelas tuh. Nah kemudian itu tidak kemudian terjadi tumpang tindih berkaitan dengan konten itu, tetapi proses pembelajarannya bisa kemudian divariasikan. Saya kok meyakini kalau seandainya itu sudah dilakukan dan Bapak Ibu guru itu memahami secara betul, itu sebenarnya tidak ada masalah berkaitan dengan kualitas asesmennya atau seperti apa. Karena nanti di kelas 5 itu kan ada asesmen nasional yang kemudian dilakukan. Mungkin itu Mas. Oke gitu.
Jadi nggak perlu khawatir karena sebenarnya punya standar namanya capaian pembelajaran begitu yang itu kemudian jadi baseline di level nasional. Nah, guru itu punya ruang ketika mencoba mengkreasi belajarnya mau semacam apa untuk bisa mencapai itu ya di level sekolah itu sendiri. Nah, pertanyaan saya berikutnya begini Mas Galih gitu. Kita punya sekolah itu kan bervariasi ya, negeri swasta begitu ya, negeri di perkotaan mungkin dengan di pedesaan juga berbeda ya, dilihat dari sisi infrastruktur macam-macam begitu. Swasta apalagi itu bisa sangat ada international school yang tinggi sekali, fasilitasnya lebih dari memadai gitu ya. Ada yang kemudian yang pinggiran sekali yang harus semacam-macam gitu. Nah, kan sangat dimungkinkan ada perbedaan juga di dalam kemampuan bukan hanya memahami kebijakan ini, tapi juga kemampuan untuk mencoba mengkreasi itu. Mungkin mau berkreasi tapi sarananya nggak ada, atau mungkin juga macam-macam lah mungkin yang menjadikan ada hambatan mungkin ya di dalam implementasi itu. Nah, kalau dari pengalaman Mas Galih selama ini gimana? Apa yang muncul di dalam implementasi itu dan cara mengatasinya gimana sih? Sebenarnya memang kita tidak bisa menafikan bahwa setiap sekolah itu pasti berbeda. Kemendikbud itu sudah berupaya semaksimal mungkin dalam mengukur kesiapan sekolah implementasi kurikulum merdeka melalui salah satunya survei. Setelah survei kemudian dia diarahkan mana mandiri belajar, kemudian ada mandiri berubah dan ada mandiri berbagi. Dan posisi sebenarnya sudah cukup bagus untuk memetakan bagaimana kemudian kesiapan sekolah. Dan ketika kita mandiri belajar, itu sebenarnya dia tuh belum menggunakan kurikulum merdeka, tetapi dia masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi dia mengambil sebagian part untuk mulai dicoba di dalam sekolah itu. Kalau mandiri berubah, itu dia itu sudah menggunakan kurikulum merdeka, tetapi beberapa bahan pembelajarannya boleh mendapatkan dari berbagai macam sumber, salah satunya bahan ajar yang disediakan oleh Kemdikbud melalui platform Merdeka Mengajar. Tetapi kalau dia merasa sudah siap, contohnya ada mungkin satu dua sekolah yang sudah ini sudah siap, itu dia akan pada level pada mandiri berbagi, yang harapannya sebenarnya semua sekolah berada di dalam mandiri berbagi yang berkaitan dengan konten, yang berkaitan dengan proses, yang berkaitan bahan pembelajaran, dia sudah bisa mengembangkan sendiri. Tetapi kalau kita lihat saat ini kan masih dalam proses kita perubahan ke arah kurikulum merdeka. Sebenarnya kurikulum merdeka pun yang udah saat ini ada itu kan melalui pendaftaran terlebih dahulu ya. Jadi bukan kemudian serentak kita lakukan itu, tidak, tetapi didaftarkan dulu sesuai dengan kemauan dari sekolah masing-masing. Jadi sebenarnya kalau arahan dari Pak Menteri, kurikulum merdeka itu akan serentak digunakan di tahun 2024. Jadi tahun ini tuh kita akan belajar terus, dan kalau kami berpendapat bahwa daripada nanti 2024 baru kita belajar tentang kurikulum merdeka, maka sejak awal kami belajar kurikulum merdeka, terutama kalau di kami Sadang 3 itu masih mandiri berubah. Jadi kita masih mengadopsi berbagai macam bahan ajar dan platform pembelajaran yang sudah disediakan oleh Kemdikbud, sambil kita belajar nanti kita juga mulai 1-2 nanti kita mengembangkan sendiri. Dan inilah yang kemudian menjadi tantangan kita bersama. Oke. Mungkin biar satu-satu lebih jelas gitu informasinya. Nah, kalau yang pertama tadi apa kategori yang pertama tadi? Mandiri belajar itu. Kalau mandiri belajar, dukungan dari pemerintah apa ya yang diberikan ke sekolah itu atau ke gurunya itu? Kami mulai berada pada mindset transformasi pendidikan, bahwa pelatihan itu tidak harus dilaksanakan secara luring, tetapi kita mulai berproses pada platform Merdeka Mengajar, yang di situ akan ada satu berkaitan dengan pelatihan mandiri yang disediakan oleh pemerintah, ada juga berkaitan dengan pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh komunitas belajar. Dan di situ juga ada perangkat ajar dan berbagai macam sumber kebutuhan guru. Dan ketika kita berbicara tentang mandiri belajar, maka pemerintah itu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan guru-guru bisa belajar melalui platform Merdeka Mengajar itu. Jadi bisa mengambil dari situ, berlatih di situ, terutama tentang penerapan kurikulum merdeka, caranya membuat ATP bagaimana, rapotnya bagaimana, segala macam. Biar nanti sumber evaluasi beberapa tahun yang lalu, kadang-kala itu kan kita menggunakan pelatihan secara luring.
Nah ternyata ada degradasi pengertian, degradasi pembelajaran juga. Artinya ketika sudah di IN pusat, kemudian kan IN provinsi, kemudian IN provinsi kepada IN kabupaten kota, IN kabupaten kota, baru kemudian ke Bapak Ibu guru. Ternyata itu tidak kemudian semua itu beres gitu, lurus gitu. Ada yang kemudian dipelencengkan selama, akhirnya malah ruh utamanya kemudian agak kurang. Nah dari evaluasi itu kemudian kita membuat platform Merdeka Mengajar itu, Kemdikbud itu harapannya satu nasional itu sumbernya satu. Platform Merdeka Mengajar. Itu kan satu hal yang baru ya, karena sejauh kita lihat dulu ya, itu upaya pelatihan semacam itu biasanya dilakukan misalnya walaupun mungkin tupoksinya keliru ya, tapi di LPMP misalnya begitu. Sekarang lebih fokus pada penjaminan mutu dan sejenisnya begitu. Nah, karena hal yang baru itu, kalau dari pengalaman nih, mungkin cerita dari teman-teman Mas Galih sendiri ya. Pakai platform apa tadi namanya itu? Platform Merdeka Mengajar macam-macam gitu. Kendalanya apa ya gitu? Atau mungkin keuntungannya apa itu? Dan apa itu nggak jadi satu-satunya platform kan berarti? Yang lain juga gitu. Termasuk, tapi apakah masih ada juga misalnya dukungan pelatihan-pelatihan yang sifatnya ya tatap muka langsung gitu, karena barangkali kan beberapa orang juga masih butuh itu ya. Kalau kita berbicara tentang pelatihan itu, sebenarnya piloting yang wajib untuk kurikulum Merdeka adalah teman-teman yang berada di dalam sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu kemudian sekolah yang kemudian diupayakan untuk menerapkan kurikulum Merdeka dengan berbagai macam intervensi yang kemudian ada di dalamnya. Salah satunya berkaitan dengan support anggaran dan juga pendampingan. Dan itu yang kemudian dikasih pelatihan secara luring, dan akhirnya dia didampingi secara full bagaimana implementasi kurikulum Merdeka. Dan ketika kita bisa masuk sekolah penggerak, itu kan juga ada seleksi dan segala macam tahapan-tahapan tertentu, dan kemudian dia kemudian menjadi sekolah penggerak. Dan kemudian setelah sekolah penggerak itu yang kemudian berbasis pelatihan luring itu, ketika teman-teman kemudian pengen belajar yang lainnya, mandiri belajar atau mandiri berubah, itu bisa menggunakan PMM itu. Jadi intervensi secara luring masih ada, cuma memang kalau kita berbicara tadi efektivitas, kemudian satu anggaran, yang kedua juga berkaitan dengan keilmuan segala macam, itu kelihatannya kok mulai kemudian agak dikurangi, dan kita basisnya sekarang basis IT. Dan luar biasa pergerakan dari Kemdikbud saat ini untuk bagaimana mentransformasi pendidikan. Tinggal PR-nya sebenarnya adalah bagaimana kemudian kita serentak untuk melakukan transformasi itu. Mindset yang kemudian dibangun oleh guru ini yang menjadi PR kita bersama, bahwa ini platform udah bagus nih, tapi kalau saya Bapak Ibu guru kemudian satu mungkin belum tahu, yang kedua belum pernah menggunakan, nah ini yang kemudian jadi PR kita bersama. Tetapi sampai detik ini sudah dijangkau oleh bahkan jutaan guru ya. Jadi insya Allah sini sudah menjadi pun bagus, cuma tinggal nanti bagaimana penerapan ini bisa disosialisasikan secara lebih baik lagi, agar semua guru bisa tahu bahwa fungsinya PMM itu seperti ini loh. Lah itu yang kemudian jadi tantangan kita ya mungkin ya. Yang ada satu organ baru ya di bawah Kementerian Mas Nadiem Makarim ini, yaitu Balai Besar Guru Penggerak itu ya. Nah, di dalam upaya untuk mensupport itu ya implementasi dari kurikulum Merdeka itu, programnya apa ya? Mungkin pernah terlibat di situ atau tahu ada ceritanya? Kebetulan kami itu di angkatan yang 4 guru penggerak, kami sebagai pendamping guru penggerak, dan kemudian di angkatan yang ke-8 ini kami menjadi fasilitator. Ada beberapa calon guru penggerak dari Kabupaten Brebes yang kami dampingi, dan memang dalam muatan-muatan terutama tentang perubahan mindset pendidikan ya, itu sudah cukup bagus dan bisa mendukung tentang implementasi kurikulum Merdeka. Bagaimana tentang diferensiasinya, kemudian tentang budaya positifnya, bagaimana tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro-nya, kemudian bagaimana tentang kucingnya, bagaimana untuk mengatasi masalah, bagaimana tentang berbagai macam hal yang sudah itu bisa menjadi salah satu dukungan ya kepada implementasi kurikulum Merdeka. Dan BPGP pun posisi saat ini pun sedang ikut juga terlibat dalam proses pengembangan modul-modul ajar inspiratif yang kemudian menjadi nanti dijadikan ke PMM, dan jadi bisa jadi referensi kepada guru-guru di Indonesia juga untuk mengambil modul ajar itu. Nah itu juga peran-peran dari BPGP. Jadi BPGP memang saat ini cukup intens, tidak hanya tentang guru penggerak tetapi juga mendampingi tentang kurikulum Merdeka. Oke, terima kasih. Saya beranjak ke isu-isu yang sifatnya mikro dalam arti pembelajaran begitu ya. Saya kemarin itu riset ke satu sekolah X begitu ya. Nah,
beberapa informan tuh menyatakan begini, dari kurikulum Merdeka itu yang paling susah itu ada dua. Satu, pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua itu membuat modul ajar. Nah, saya mau tanya satu-satu ini. Ya, okay. Dari perspektifnya Mas Galih nih yang sudah ya kemana-mana lah gitu ya, beberapa aktivitasnya dan memang bisa menggerakkan perubahan di sekolahnya Mas Galih begitu. Bagaimana sih sebenarnya atau idealnya ya konsep yang benar di dalam membuat pembelajaran berdiferensiasi itu? Karena begini, ada satu hal, saya tidak tahu ini benar atau tidak kan, ini dari informan riset saya. Pembelajaran berdiferensiasi itu artinya guru itu harus paham satu persatu siswanya dan kemudian membuat skenario pembelajaran yang berbeda-beda antara siswa itu. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul di publik itu banyak sekali. Bagaimana mungkin di dalam satu kelas itu mungkin ada 20 siswa, 30 siswa gitu ya. Nah, gimana itu Mas? Oke, satu dulu ya berkaitan diferensiasi. Saya masih ingat betul bahwa proses kita belajar tentang pembelajaran diferensiasi pun ini terus berproses ya. Ketika kemarin pada waktu awal itu belajar diferensiasi itu ya kita harus tahu gaya belajarnya seperti apa gitu kan ya. Kemudian disesuaikan gaya belajarnya segala macam. Kesini ketika saya melihat dari paparan Pak Kepala BSKAP, itu tuh gaya belajar itu adalah masuk pada pseudoscience. Nah, ya. kemudian itu tidak menjadi ya salah satu keilmuan utama dalam proses ini gitu. Tetapi sebenarnya inti poin diferensiasi itu adalah bagaimana kita memahami karakter anak gitu kan ya. Ini karakter dulu ya. Mungkin nomor HP orang tua, mungkin dia hobinya apa segala macam itulah. Kalau kita sudah tahu itu kan pasti akan membantu dalam proses pembelajaran. Kalau sudah sampai pada proses pembelajaran, itu hati-hati tentang diferensiasi. Saya pernah mengisi pelatihan itu, Pak, saya menerapkan diferensiasi, tapi orang tua wali murid itu malah ke sekolah gitu ya, tidak terima gitu kan. Kenapa ya? Kenapa kok bisa gitu? Karena ternyata anaknya dia itu dikelompokkan dengan orang yang kemudian kurang terus gitu loh. Nah, ternyata datanya itu bocor kepada orang tua bahwa anaknya dia itu dianggap sebagai mungkin yang secara kesiapan belajar itu agak kurang gitulah. Nah, itu yang kemudian perlu hati-hati oleh Bapak Ibu guru. Harapan saya berkaitan dengan data kesiapan awal ini adalah bukan data untuk ranahnya ke orang tua. Itu ranahnya untuk guru untuk menyiapkan bagaimana kemudian proses diferensiasi itu bisa dilakukan, jangan kemudian untuk orang tua. Jadi itu untuk guru. Nah, ketika kemudian kan ada beberapa ini ya, contohnya apakah kemudian yang pintar nanti sama pintar semua, apakah yang kurang sama kurang. Sebenarnya dalam poin intinya sebenarnya ketika dia itu sudah berada pada menengah ke atas katakan gitu, itu berarti sebenarnya pengennya adalah intervensi gurunya yang kemudian dikurangi. Kemudian kita berikan tantangan yang lebih banyak kepada mereka, bukan dalam jumlah soal kalau menurut saya ya. Bukan berarti dia udah pintar berarti jumlah soalnya 10 gitu. Tapi yang kurang berarti jumlah soalnya tinggi. Bukan begitu. Tetapi kalau dia sudah menengah ke atas, berarti intervensi gurunya untuk melakukan pembelajaran itu tuh dikurangi. Kemudian berkaitan dengan kualitas soalnya dinaikkan. Kita berikan tantangan yang lebih banyak ke sana. Cuma kalau saya yang masih kurang, katakan nih membaca ya, kita mungkin bisa sampai ke paragraf gitu katakan di kelas 3 itu. Tapi dia membaca hurufnya aja belum bisa katakan atau masih terbata-bata. Tapi kita harus sesuaikan dulu dia membaca dulu gitu. Kalau yang lain mungkin sudah sampai satu paragraf, mungkin dia satu kalimat dulu segala macam. Dan intervensi kita tetap harus pada teman-teman yang kurang. Itu yang kemudian. Tetapi ini kan sebenarnya salah satu cara saja. Bagaimana kemudian kita memberikan tantangan sesuai dengan kesiapannya dan juga bimbingan yang kemudian yang paling kecil mungkin kita berikan bimbingan lebih. Tetapi kan ada cara yang lain juga. Contohnya mungkin yang ada variasi-variasi yang lain lah. Jadi tidak kemudian itu di segitu terus itu kan tidak. Jadi gini, orang yang bisa matematika katakan ya, dia di matematika itu bagus nih katakan. Tetapi kan belum tentu pada waktu di mata pelajaran seni katakan kan, seni biasa jadi dia kelompoknya yang kurang gitu kan, bisa jadi gitu. Dan kemudian bisa jadi di mata pelajaran juga begitu semua. Nah, ini yang kemudian menurut saya juga data-data itu yang kemudian perlu dilakukan. Artinya gini, kesiapan itu, asesmen awal itu biasanya dilakukan itu kalau saya ya saya menyampaikan kepada Bapak Guru sebelum materi baru. Materi baru. Jadi jangan langsung materi gitu ya. Jangan langsung materi, kesiapannya materi sebelum ke materi baru kita petakan dulu mana yang lah peta itu yang benar membantu kita. Siapa tahu kita mau membelajarkan tentang
pembatik katakan. Anak mungkin ada 1-2 ternyata pamannya dia pembatik, kan bisa jadi begitu. Iya. Lah itu yang kemudian berarti artinya anak yang sudah kelebihan itu dia bisa bercerita kepada teman-temannya, bisa ngajari teman-temannya. Lah itu kan tantangannya nanti ke arah sana. Jadi variasinya cukup banyak. Kadangkala yang berhati-hati itu adalah variasinya cuma satu dan akhirnya dia di yang rendah terus gitu loh. Kemudian datanya itu sampai kepada paling murid kan jadi enggak enak. Harapannya itu kita setiap materi jadi akan berganti terus tuh. Pasangannya berganti terus tergantung dari kesiapannya mereka, dan variasinya akan sangat banyak ya. Kalau variasinya itu cuma satu yang enggak bervariasi sebenarnya. Variasinya satu ya, variasinya cuma satu. Iya, itu yang jadi tantangan kita. Atau gini sebenarnya karena begini, saya tahu mungkin nanti bisa dikonfirmasi.